Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Kali ini kita akan melanjutkan kajian ilmu nahwu dengan menggunakan kitab Jurumiyah. Dan sekarang kita akan membahas babu ma'rifati alamatil i'rab. Kita artikan satu-satu. Babu artinya adalah bab, ma'rifat yaitu adalah pengetahuan atau pengenalan, alamat itu adalah tanda-tanda. Ini jamak dari alamatun. Al-i'rab yaitu adalah i'rab. Jadi bab ma'rifat alamatil i'rab ini adalah bab tentang pengenalan tanda-tanda i'rab. Di sini akan dibahas tanda-tanda i'rab masing-masing i'rab. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa i'rab itu ada 4. Yang pertama itu adalah rofa, yang kedua itu adalah nasab, yang ketiga khafad, dan yang keempat adalah al-jazmu. Nah, masing-masing ini rofa, nasab, khafad, jazm, semuanya punya tandanya masing-masing. Ya, dalam kesempatan ini saya tidak akan membahas secara perinci, tetapi saya hanya secara global saja. Saya harap sahabat semuanya untuk betul-betul memahami, kalau bisa ditulis, kalau bisa dihafalkan betul-betul, karena nanti pembahasannya akan kompleks ya. Untuk saat ini saya hanya secara global saja. Yang pertama adalah i'rab rofa. Tandanya apa saja? I'rab rofa itu tandanya adalah yang pertama doma. Ini adalah i'rab asli. I'rab asalnya doma. Makanya saya selalu mengatakan rofa identik dengan doma, karena doma ini adalah i'rab aslinya. Contohnya mana? Seperti jaa Muhammadun. Yang jadi contoh ini Muhammadun. Lihat, Muhammadun ini sebagai fa'il dari jaa, yang namanya fa'il harus rofa. Di sini tanda i'rab rofanya adalah dhammah. Yang kedua yaitu adalah waw. Contohnya seperti ja'al muslimuna. Yang jadi contoh al muslimuna. Ini sama seperti Muhammadun menjadi fa'il, tapi tanda rofanya al muslimuna ini tidak bisa seperti Muhammadun, dhammah tidak bisa. Maka di sini tanda i'rab rofanya itu adalah waw. Lihat ini al-muslimuna, waw yang di sini. Yang ketiga yaitu adalah alif. Contoh ja'al muslimani. Yang jadi contoh mana? Al-muslimani. Sekali lagi, al-muslimani ini sama seperti al-muslimuna, sama seperti Muhammadun. Sebagai apa? Sebagai fa'il. Kedudukannya dia sebagai fa'il, berarti wajib rofa. Tapi rofanya tidak bisa seperti Muhammadun, dhammah. Tidak bisa seperti al-muslimuna dengan waw. Tetapi di sini tanda rofanya yaitu alif. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah nun. Ini khusus untuk fi'il mudhari'. Contoh seperti yansurani, yansuruna. Nah, tanda rofanya yansurani ini itu adalah nun. Subutun nuni, tetapnya nun di sini. Yansuruna, tanda rofanya yaitu nun di sini. Tidak bisa dhammah, waw, alif, tidak bisa. Kalau di sini ya nun, kalau fi'il mudhari khusus. Kemudian selanjutnya yaitu adalah nasab. Sekarang nasab tandanya apa saja? Yang pertama adalah fathah. Fathah itu contohnya seperti ra'aitu Muhammadan. Yang jadi contoh mana? Kita fokus nih ke Muhammadan, dannya di sini. Kenapa dia dinasabkan? Karena dia jadi maf'ul bih dari ra'aitu. Dan tanda nasabnya itu adalah dengan fathah. Yang kedua tanda i'rab nasab apa? Yaitu alif. Contoh seperti mana? Ra'aitu abaka. Nah, lihat di sini abaka. Nanti akan dibahas. Ya, ini secara globalnya saja. Apakah secara kedudukan sama dengan Muhammadan? Sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Tapi nasabnya abaka di sini, ya, karena dia menjadi maf'ul bih berarti dia harus dinasabkan. Nasabnya abaka ini tidak seperti Muhammadan, tidak bisa. Ya, pada contoh seperti ini. Maka abaka ini dinasabkan, tanda nasabnya itu dengan alif. Kemudian yang ketiga adalah kasroh. Contohnya seperti ra'aitul muslimati. Jadi contohnya mana? Ti-nya lihat tuh, lihat. Ini kasroh. Al-muslimati secara kedudukan sama dengan Muhammadan, dengan abaka sama. Sebagai apa? Sebagai maf'ul bih, dan dia wajib dinasabkan. Tapi tandanya nasab al-muslimati tidak bisa dengan fathah ataupun alif.
Nanti akan dibahas ini apa ini ya, secara kalimat ini bentuknya apa. Dia tanda i'rab nasabnya itu adalah dengan kasroh. Yang keempat yaitu adalah al-ya'u, ya tandanya. Contoh seperti ra'aitul muslimina. Yang jadi contoh al-muslimina. Sekali lagi sama, ini kedudukannya seperti Muhammadan, abaka, al-muslimati, tapi dia tanda nasabnya ya, dia sebagai maf'ul bih dan maf'ul bih itu wajib nasab. Tanda nasabnya bukan dengan fathah, bukan dengan alif, bukan dengan kasroh, tapi yaitu iya. Kemudian yang kelima, tanda i'rab nasab itu adalah hadfun nun, dibuang nunnya. Contoh seperti yansurani, yansuruna. Nah, yansurani, yansuruna tadi sebelumnya ketika rafa dia tetap nunnya. Ya, yansuruna tetap nunnya. Tapi ketika dinasabkan, misal kita datangkan dengan an, dibaca an yansuro, nunnya dibuang. Yansuruna tetap nunnya, ketika didatangkan an amil nawasib menjadi an yansuru, berarti dibuang nunnya. Nah, ini nasab ada 5 tandanya. Yang pertama adalah fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasroh, yang keempat ya, dan yang kelimanya hadfun nun. Kemudian yang ketiga adalah al-khafdu, i'rab khafad. Tandanya dia i'rab khafad ada berapa? Yang pertama itu adalah al-kasratu, kasroh. Contoh, marartu bi Muhammadin. Lihat, fokus ke dalnya di sini. Muhammadin. Dia dikhafadkan karena dia menjadi mahfud. Ya, atau dia dijarkan karena dia menjadi majrur dari mana? Jadi huruf jar bi. Berarti yang menjarkan Muhammadin ini adalah bi. Tanda khafadnya kasroh. Kasroh ini adalah sebagai i'rab asal dari khafad. Kemudian yang kedua yaitu adalah al-ya'u. Contohnya seperti marartu bil muslimina. Yang jadi contoh mana? Al-muslimina. Di sini lihat. Nah, al-muslimina ini sama seperti Muhammadin. Sebagai mahfud, sebagai majrur dari huruf jarbi. Ini sama, ini al-muslimina. Tapi ini tidak bisa seperti Muhammadin, tanda i'rab khafadnya dengan kasroh. Di sini al-muslimina dia khafadnya itu dengan iya. Yang ketiga yaitu adalah al-fathatu. Contoh seperti marartu bi Fatimata. Contohnya mana? Fatimata, lihat. Sekali lagi ini sama posisinya sebagai mahfud dari huruf jarbi seperti bi Muhammadin, seperti bil muslimina. Tapi bi Fatimata tanda i'rab khafadnya bukan dengan kasroh ataupun dengan iya, tapi dengan apa? Dengan fathah. Dan yang keempat, ini i'rab yang terakhir yaitu adalah i'rab jazm. Tandanya apa aja? Yang pertama sukun. Ini sebagai i'rab aslinya ya, i'rab asalnya. Contoh seperti lam yansur. Lam yansur, ini yansuru ini nih. Asalnya itu adalah yansuru. Tapi karena didatangkan lam, maka roknya yang tadinya yansuru dhamma, rofa ya, rofanya dengan dhamma, maka berubah dengan sukun lam yansur. Dan yang keduanya yaitu apa? Al-hadfu. Contoh seperti lam yansurani, lam yansuruna. Ini asalnya yansurani, yansuruna. Ketika didatangkan lam, maka nunnya dibuang, maka dibaca lam yansuro. Ini juga sama, asalnya yansuruna, didatangkan lam jadi lam yansuru. Nah, maka kesimpulannya dari keempat i'rab ini, i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab khafad, dan i'rab jazm, dia mempunyai tanda masing-masing. Rafa, tanda i'rab rafanya itu dhammah, waw, alif, nun. Nasab, tanda i'rab nasabnya fathah, alif, kasroh, iya, sama hadfun nun. Kemudian khafad, yang ketiganya tanda i'rab khafadnya apa? Kasroh, iya, sama fathah. Kemudian yang keempat ini jazm, tanda i'rab jazmnya apa? Sukun sama al-hadfu. Sekali lagi saya harap ini betul-betul difahami, kalau bisa dihafalkan ya, karena nanti akan diperinci. Nanti domah itu apa aja tanda i'rab rafa dengan domah itu. Itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.